Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan. Mas, sebelum ngobrol lebih lanjut sama Kak Bayu, aku mau nanya ke Mas Doni nih. Mas Doni, kalau secara secara teori atau memang dari secara ilmu pendidikan karakter, memang anak-anak yang terpinggirkan ini punya karakter seperti apa sih, Mas, biasanya? Ya, pertama-tama kita perlu melihat dan ya, saya mengapresiasi apa yang dilakukan Mas Bayu dan teman-teman, ini sangat luar biasa. Tetapi kalau kita melihat, kita perlu memandang individu itu sebagai manusia yang berharga di dalam dirinya sendiri. Jadi ini sebenarnya merupakan salah satu prinsip moral dasar. Dalam pembicaraan tentang pendidikan karakter, kita kan berbicara tentang persoalan moral tuh. Moral itu kan terkait bagaimana kita hidup baik dan buruk, dan bagaimana kita sungguh-sungguh menjaga keluhuran martabat manusia. Nah, dalam konteks ini, karakter anak-anak itu kan sebenarnya terbentuk bisa jadi karena lingkungan, ya. Dan yang pasti bukan bawaan kalau yang buruk-buruk itu. Karena sesuatu yang buruk dalam diri manusia itu sebenarnya pilihan, ya. Tetapi pada intinya kan sesuatu manusia itu diciptakan baik, seperti itu. Nah, maka seringkali yang membuat kita keliru adalah bahwa masyarakat lalu mengadili saja, oh ini anak jalanan selalu ngamen, bikin kejahatan, kriminal, seperti itu. Ini persepsi yang sangat keliru. Karena apa? Justru dalam konteks pendidikan karakter harus ada kolaborasi antara masyarakat, lembaga-lembaga seperti itu tadi untuk memulihkan harkat martabat anak-anak ini. Jadi pada prinsipnya begini, ketika seorang anak itu merasa dirinya dihargai, merasa dia bisa menemukan bahwa dirinya berharga dan bernilai, dia baru bisa memiliki respek pada orang lain, karena orang lain juga berharga. Nah, mereka ini jadi korban, karena oleh orang lain sudah dituduh, dianggap sesuatu yang katakanlah tidak benar gitu. Padahal ini persepsi dari masyarakat umum saja gitu ya. Tetapi ketika anak-anak ini kita hargai, kita katakanlah hormati, kita kembangkan, kita dampingi seperti yang dilakukan oleh Fields Foundation ini, maka anak-anak ini tumbuh rasa percaya dirinya bahwa diri saya itu berharga dan bernilai. Nah, dengan cara ini anak-anak ini nanti dia sudah mulai kemudian terbuka, lalu dia juga bisa menghargai orang lain dan orang lain juga akan menghargai dirinya sendiri. Jadi ini selalu akan ada hubungan timbal balik. Tetapi anak-anak ini sungguh-sungguh perlu dibantu untuk menemukan kemartabatannya, harga dirinya. Caranya gimana? Ya dengan memberikan perhatian kepada kehidupan mereka, prestasi mereka, kemudian kalau mereka memiliki katakanlah semangat seni, bakat-bakat seperti tadi itu menyanyi, itu akan dikembangkan. Dan saya rasa dalam hidup ini kan sebenarnya ada pola-pola komunikasi, dan saya melihat di masyarakat kita ini pola relasinya itu masih belum berimbang. Karena saya melihat begini, mereka yang terpinggirkan karena kemiskinan, karena ketidakadilan, lalu mereka menjadi bodoh dan lain-lain, ini kan bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena sistem sosial. Sehingga kita perlu melihat, kita perlu membantu mereka untuk memulihkan harga diri mereka, tetapi di satu sisi ada relasi kekuasaan yang tidak berimbang di sini. Nah, di sinilah juga harus mendapatkan perhatian gitu. Maka tadi awal-awal saya juga mengatakan pada Mas Bayu, anak-anak ini juga perlu ada advokasi dari sisi hukum selain dari pelayanan yang sosial, bidang kesehatan dan lain-lain. Tetapi memberi hati kita kepada hatinya anak-anak inilah itu yang sangat luar biasa, karena ini akan merubah hati anak-anak, dan kemudian anak-anak ini ketika dia sungguh-sungguh merasa dirinya berharga, dia kemudian bisa memandang dunia dengan hal yang lain, dan dengan cara ini hidup mereka mentransformasi. Tetapi harus tetap ada dua pihak tadi, yang dari masyarakat, yang paling sulit kan dari masyarakat. Masyarakat sudah punya a priori, punya prasangka dan lain-lain. Dulu saya pernah juga mendampingi seperti Mas Bayu itu mendampingi anak-anak. Dulu saya di Bantar Gebang, kemudian anak-anak yang pengamen. Mereka itu memang punya budaya di jalan mereka, sehingga kadang-kadang kalau dikasih rumah singgah, mereka itu nggak akan mau tinggal di situ. Gitu. Mereka itu jalan. Maka
biarkanlah itu menjadi ruang hidup mereka, tetapi sungguh-sungguh dari situ kita latih mereka. Kami juga waktu mendampingi teater, anak-anak seperti Mas Bayu lakukan dengan teman-teman itu sangat luar biasa karena mereka bisa mengekspresikan, dan dengan cara itu mereka dipercaya, mereka dihargai, mereka diapresiasi, dan mereka pun akhirnya juga bisa mengapresiasi dirinya, mengapresiasi teman-temannya, dan juga mengapresiasi orang lain. Saya rasa dalam konteks pendidikan karakter, hal-hal seperti ini harus diperhatikan karena anak-anak ini berada di sana itu kan bukan karena salahnya sendiri. Bisa jadi karena memang latar belakang sejarah yang memang memungkinkan itu. Kan nggak ada saya mau lahir dari orang kaya saja gitu kan, nggak bisa milih gitu. Nah kalau mereka sudah lahir dalam situasi keluarga seperti itu, seperti apa? Memang ini nasib takdir Tuhan kan, bukan? Jadi Tuhan menakdirkan kita itu, menciptakan kita menjadi manusia yang baik. Tetapi situasi sosial di masyarakat inilah yang membuat mereka ini tersingkirkan. Maka kembali menghargai mereka, memartabatkan mereka, saya rasa ini tantangan yang sangat besar, bukan hanya di masyarakat, tetapi terlebih-lebih dalam konteks pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal, informal, saya rasa mereka ini harus menjadikan fokus perhatian bagi kita semua. Begitu, Pak. Menarik banget tadi penjelasan dari Mas Doni bahwa kadang masyarakat sudah punya gambaran tersendiri tentang anak-anak anak-anak marginal ini karakternya kayak gimana, padahal sebenarnya itu ya bentukan dari lingkungan juga dan bentukan dipengaruhi juga oleh persepsi dari masyarakat itu sendiri gitu. Dengan kita membantu mereka merasa berharga, mereka bisa mengembangkan kualitas-kualitas pribadi, kualitas-kualitas diri yang juga sangat baik gitu ya Mas Doni ya. Iya, betul. Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan.